Selamat siang, kami dari kelompok Mix It Up akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah kami buat. Untuk aplikasi Mix and Match, outfit secara virtual dengan aplikasi itu dapat memudahkan pengguna dalam memilih dan mencocokkan outfit tanpa perlu datang ke offline store secara langsung sehingga mengurangi resiko kesalahan pembelian dan membuat pengalaman belanja itu lebih efisien. Lalu rekomendasi outfit itu lebih personal dan otomatis sehingga aplikasi itu memberikan saran paduan pakaian itu sesuai gaya dan kebutuhan si penggunanya sehingga proses Mix and Match menjadi lebih cepat dan praktis. Lalu ada fitur tambahan untuk gratis dan berbayar. Untuk yang gratis itu aksesnya terbatas untuk virtual try on dan ada iklan. Untuk berbayar itu dapat akses itu terbatas dan color analysis dan bebas iklan. Lalu untuk menemukan warna pakaian itu bisa sesuai tone kulit dan mendapat voucher tambahan gratis. Dan fitur tambahan itu Mix It Up tuh memberikan poin di setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna melalui link yang terintegrasi. Poin tersebut lalu dapat ditukar dengan voucher belanja di tagline ini tuh mencerminkan esensi utama dari Mix It Up sebagai aplikasi yang memudahkan pengguna dalam memilih dan melakukan outfit. Kata Your Style itu menegaskan bahwa setiap pengguna itu memiliki gaya unik yang ingin ditampilkan. Kata Your Match itu merepresentasikan kemampuan Mix It Up untuk membantu pengguna menemukan paduan outfit yang tepat dan serasi. Sementara itu Your Way itu menekankan fleksibilitas dan kebebasan pengguna dalam menentukan preferensi fashion mereka sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Ekosistem kitnya itu yang pertama ada partner, infrastruktur digital dan teknologi, marketplace, employee, government, dan customer. Ini berikut ada hasil kuesioner yang sudah dilakukan ke 28 responden dan saya hanya mengambil beberapa hasil dari kuesioner tersebut karena menurut saya itu penting untuk bisa mengetahui apa yang diinginkan responden untuk aplikasi kami. Berikut hasil wawancara kami ke 10 orang. Yang pertama user needs. Yang kami temukan adalah rekomendasi outfit yang personal dan sesuai untuk acara tertentu. Lalu kemudahan dalam mencocokkan pakaian untuk tampilan yang maksimal. Lalu ada fashion yang praktis dan relevan. Lalu fitur interaktif seperti virtual try-on dan scanning pakaian. Lalu terdapat juga pain points dari hasil wawancara kami, yaitu yang pertama kesulitan dalam memilih outfit yang sesuai untuk acara tertentu. Lalu inspirasi dari media sosial kayak TikTok, Instagram, Pinterest yang kurang personal dan tidak memuaskan. Lalu proses mencocokkan pakaian yang dirasa memakan waktu dan kurang optimal. Lalu yang terakhir, belum ada aplikasi yang secara efektif membantu mix and match pakaian secara. Model bisnis dari Mix It Up sendiri adalah sebuah aplikasi yang fitur utamanya merupakan scanning outfit dan penggabungan virtual try-on serta rekomendasi outfit. Nah, aplikasi kami juga terintegrasi secara langsung dengan Tokopedia dan memiliki fitur tambahan seperti premium dan semacamnya. Nah, itu bertujuan untuk akses tambahan dan benefit tambahan. Analisis 5W. Jadi mengapa konsumen mengalami kesulitan dalam memilih dan mencocokkan pakaian? Karena mereka tuh nggak memiliki referensi atau panduan yang cukup untuk memadupadankan pakaian berdasarkan koleksi yang dimiliki atau tren terkini. Yang kedua tuh ada mengapa mereka nggak memiliki referensi atau panduan yang cukup. Karena konsumen tuh sering kekurangan waktu atau pengetahuan tentang gaya, warna, atau tren mode yang terbaru yang relevan dengan kepribadian mereka dan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga tuh kenapa konsumen kekurangan waktu atau pengetahuan tersebut? Karena proses manual mix and match itu membutuhkan usaha lebih, sementara teknologi yang dapat membantu mereka kayak fitur visualisasi outfit dan lain-lain itu belum banyak tersedia dan digunakan secara luas. Dan kenapa teknologi yang dapat membantu mereka belum banyak tersedia atau digunakan? Karena kebanyakan platform belanja online itu lebih fokus ke penjualan produk tanpa menawarkan fitur interaktif seperti virtual try-on atau rekomendasi personalisasi berbasis data pengguna. Dan yang terakhir itu kenapa platform belanja online tidak menyediakan fitur tersebut? Karena sebagian besar platform itu belum memprioritaskan personalisasi pengalaman pengguna dalam memilih outfit dan terutama yang disesuaikan dengan gaya, ukuran tubuh, dan preferensi individual. Selanjutnya ada permasalahan pertama itu ada kesalahan dalam pemilihan outfit saat belanja online. Lalu permasalahan kedua itu kesalahan dalam mix and match outfit dan adanya kompetitor serupa sehingga mendorong kami untuk berinovasi menciptakan nilai tambah agar tetap unggul di pasar. Mix and match pakaian itu memakan waktu yang lama sehingga efisiensi dalam melakukan try-on itu menggunakan teknologi dengan berbagai fitur. Nah, ini beberapa SDGs yang relevan dengan Mix It Up. Yang pertama ada SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mix It Up ini mendorong pertumbuhan industri fashion secara keseluruhan. Lalu ada SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Mix It Up ini merupakan salah satu bisnis yang memerlukan teknologi yang inovatif. Lalu ada SDGs 12, konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Mix It Up ini dapat dikatakan berkontribusi pada pengurangan limbah fashion. Lalu yang terakhir ada SDGs 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Mix It Up dengan berbagai platform e-commerce, aplikasi ini mendukung terciptanya kemitraan yang kuat. Stakeholder dan kepentingan utamanya di bagian pemilik atau mitra terdapat tim pengelola, e-commerce Tokopedia, dan penyedia teknologi yang mendukung fitur-fitur yang kami ciptakan. Nah, untuk fokusnya hanya pada bisnis, inovasi, dan kemitraan. Nah, untuk bagian karyawan atau employee, mereka merupakan pengembang, desainer UI UX, tim pemasaran, dan dukungan pelanggan. Nah, fokus mereka hanyalah pada aplikasi, layanan, dan produktivitas. Di bagian customer atau pelanggan, mereka adalah pengguna aplikasi dari Mix It Up sendiri yang ingin berbelanja secara personal dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kenapa kami tidak memasukkan pemerintah sebagai stakeholder utama kami? Karena mereka hanya terkait pada kebijakan umum, bukan operasional. Jadi kami memiliki dua sumber utama pendapatan. Yang pertama itu melalui kemitraan dengan Tokopedia, di mana kami mendapatkan komisi dari transaksi produk yang direkomendasikan. Fokus utama kami adalah memberikan pengalaman berbelanja yang relevan dan praktis bagi pengguna.
Yang kedua, kami menawarkan layanan Mixita Premium yang memberikan fitur eksklusif seperti bebas iklan dan analisis warna. Selain itu, pengguna juga mendapatkan nilai tambah berupa voucher dan poin loyalitas. Selain pendapatan utama, kami juga memanfaatkan iklan sebagai sumber pendapatan tambahan. Iklan ini berbasis data pengguna untuk memastikan relevansi efektivitas dengan format berupa video, gambar, dan konten interaktif yang dirancang khusus untuk audiens tersegmentasi. Selanjutnya, ini adalah contoh produk Blacklog yang telah kita buat. Ya, selanjutnya ada segmenting, targeting, dan positioning. Ya, jadi untuk yang segmenting kita mengarahkan aplikasi kita ke range usia 15-30 tahun dan jenis kelaminnya pria dan wanita, dan kita lebih mengarah ke user yang sering belanja pakaian online, berbelanja impulsif, dan lain-lain. Dan untuk targetingnya kita target pasar utamanya berada di range usia 18-25 tahun, terutama mahasiswa dan pekerja muda yang sering mengikuti tren fashion dan menggunakan media sosial sebagai sumber inspirasi dan pengguna aktif e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan untuk user yang menginginkan efisiensi waktu dan kepastian saat memilih pakaian, kita targetingnya lebih ke situ. Dan untuk positioningnya, Mixita itu diposisikan sebagai solusi digital inovatif untuk fashion dan menawarkan kemudahan mix and match pakaian melalui teknologi augmented reality atau AR dan personalisasi rekomendasi outfit berdasarkan preferensi pengguna. Dan di bagian Mental Matrix ada customer. Power mereka terbilang tinggi, kenapa? Karena mereka sebagai penentu keberhasilan si aplikasi sendiri dengan menggunakan aplikasi dari kami. Nah, untuk interest mereka juga tinggi, kenapa? Karena mereka membutuhkan fitur-fitur yang relevan untuk kebutuhan mereka seperti virtual try-on, scanning outfit, dan semacamnya. Jadi mereka harus dikelola secara dekat untuk memastikan kepuasan dan loyalitas mereka. Untuk business owner, power mereka juga tinggi, kenapa? Karena mereka mengendalikan strategi bisnis mau arahnya mau kemana. Untuk interestnya rendah, karena mereka hanya fokus pada hasil dan keuntungan jangka panjang. Jadi mereka cukup diberi informasi secara berkala. Nah, untuk bagian terakhir, employee atau karyawan, power mereka rendah karena mereka hanya mendukung operasional harian aplikasi, namun pengaruhnya tidak sebesar mitra atau owner. Nah, untuk interestnya tinggi karena mereka terlibat langsung pada keberhasilan layanan yang berdampak pada pekerjaan dan insentif mereka. Jadi mereka harus dijaga dengan pelatihan dan dukungan yang cukup. Selanjutnya, analisa akar masalah menunjukkan 3 isu utama dalam memilih pakaian. Masalah yang pertama yaitu pengguna sering merasa kesulitan menentukan outfit yang sesuai karena kurangnya panduan personalisasi. Solusinya adalah menggunakan teknologi scanning dan rekomendasi berbasis data untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Masalah yang kedua itu belanja impulsif dan pembelian tidak sesuai sering terjadi akibat minimnya fitur try-on dan rekomendasi yang akurat. Hal ini dapat diatasi dengan teknologi virtual try-on untuk melihat kesesuaian pakaian sebelum membeli. Masalah yang ketiga yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mix and match pakaian secara manual cukup lama, sehingga solusi berupa fitur mix and match secara otomatis berbasis preferensi pengguna dapat membantu menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Karena investasi awal kami kayak sekitar segini, terus NPV dan PI berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh kami dibuktikan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Untuk RR-nya, jika menggunakan diskon rate 10%, maka proyek ini diterima. Sedangkan jika menggunakan diskon rate 25%, maka proyek ini tidak akan menghasilkan keuntungan. Nah, untuk payback-nya, jadi investasi yang diberikan di awal kemungkinan akan kembali 3 tahun 6 hari. Di sini saya akan menjelaskan prototipe kami di tampilan awal karena muncul logo kami, lalu pengguna akan disuruh untuk mengisi data diri terlebih dahulu. Lalu di awal pengguna akan disuruh untuk mendeteksi dan atau men-scan tinggi badan dia. Lalu si aplikasi akan memberi rekomendasi sesuai dengan tinggi badan dia. Lalu di sini ada halaman utama. Saya akan mulai dari pertama di search bar-nya dulu, lalu akan mencoba seperti ini. Dan rekomendasi ini tuh muncul dari filter yang tadi saya pilih, dan produk ini tuh bisa dipencet dan si aplikasi akan mengintegrasi langsung ke Tokopedia-nya. Lalu di sini ada virtual try on. Di sini si aplikasinya akan menyuruh si pengguna untuk men-scan tinggi badan dan size baju dia dan men-scan baju yang biasa dia pakai atau style yang biasa dipakai seperti ini. Kalau kita ada tulisan scan berarti bajunya tuh udah bisa terdeteksi oleh si aplikasinya. Nah, nanti si rekomendasi akan muncul di mix and match ini. Si produknya tuh muncul dari si scan baju yang tadi. Jadi si produknya sesuai dengan style yang biasanya si pengguna tuh pakai. Dan bisa seperti ini si rekomendasinya. Dan si item-item ini tuh bisa dibeli, tinggal dipencet lalu ntar langsung terintegrasi dengan Tokopedia. Lalu untuk poin ini digunakan untuk mendapatkan voucher. Vouchernya tuh bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya dan bisa didapatkan dengan cara ketika pengguna membeli sesuatu dari apa yang kita rekomendasikan. Terus selanjutnya di sini coloring. Di sini coloring analysis tuh akan digunakan untuk fitur berbayar saja. Jadi si pengguna tuh akan nge-scan si mukanya dan aplikasi akan mendetek undertone si penggunanya tuh apa. Lalu akan muncul warna yang cocok dengan undertone si pengguna. Lalu muncul juga produk yang disarankan untuk si penggunanya. Jika pencet akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya sini ada tampilan settingnya. Sekian dari penjelasan prototipe kami. Terima kasih.